Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar tentang fungsi analitik ya. Baik, jadi ini masih kelanjutan dari yang sebelumnya. Kita masuk ke judul sebenarnya dari bab ini, yaitu fungsi analitik. Setelah pendahuluan sebelumnya ya tentang limit, turunan, kemudian continue, limit, continue, turunan ya. Sekarang kita akan memperkenalkan apa yang dimaksud dengan fungsi analitik. Jadi fungsi f dari variabel kompleks z disebut analitik pada himpunan buka S jika f itu punya turunan di mana di S ya, di himpunan S tersebut. Jadi istilah analitik ini disebut analitik pada suatu himpunan buka jika punya turunan di setiap titik ya, atau di mana-mana di himpunan tersebut. Kemudian kita juga punya istilah analitik pada sebuah titik Z0. Kalau tadi analitiknya pada himpunan, sekarang analitik di titik Z0 jika analitik di lingkungan dari Z0. Lingkungan dari Z0 itu kan himpunan buka ya, yang memuat Z0 gitu. Jadi kita punya istilah ya, fungsi analitik. F disebut analitik di himpunan buka S jika F punya turunan di mana-mana atau di setiap titik ya, di titik Z elemen S, kira-kira begitu ya. Punya titik di setiap titik yang ada di S, maka disebut analitik di S. Jadi analitiknya pada himpunan. Kemudian kita juga bisa katakan F analitik di Z0. F ini analitik di lingkungan dari Z0. Apa itu lingkungan dari Z0? Yaitu Z min Z0 ya, kurang dari kita pakai delta ya. Jadi ini adalah suatu himpunan buka yang memuat Z0 gitu ya, dengan jari-jari delta. Kita sebut juga di lingkungan dari Z0. Jadi dikatakan analitik di Z0 jika analitik pada himpunan buka yang memuat Z0 ya, di lingkungan dari Z0. Jadi ada istilah analitik di S dan analitik di titik Z0. Baik, kita kembali ke sini ya. Di sini ada catatan jika F itu analitik di Z0, maka dia analitik juga F ini di setiap titik di lingkungan Z0. Jadi analitiknya kan tadi di Z0. Nah, titik-titik di lingkungan Z0 ini, misalnya ada Z1, ada Z2. Karena tadi analitik di Z0, maknanya kan analitik di lingkungan ini, di dalam lingkaran ini, kira-kira begitu ya. Tentu saja dia juga analitik di titik-titik di dalam lingkungan Z0 ini, ya karena kalau kita punya titik di dalam sini, misalkan Z2, kita juga bisa, karena dia sudah analitik di lingkaran yang memuat Z0 ya,
kita bisa bikin di lingkaran misalkan Z1 ini lingkaran pasti analitik juga karena sudah analitik di dalam lingkaran yang lebih besar ya. Jadi kalau kita bikin lingkaran kecil di dalamnya ini pasti analitik juga di sana. Jadi kalau dia analitik di titik 0, analitik di setiap titik yang ada di lingkungan dari Z0. Misalnya di sini ada Z1, dia analitik juga di Z1, analitik juga di Z2 gitu ya, di semua titik yang ada di dalam lingkaran ini ya. Kemudian ada lagi istilah lain. Kalau disebut analitik di himpunan S yang tidak buka, misalkan S-nya himpunan tutup gitu. Ini adalah S, dia himpunan tutup. Berarti apa maknanya? Tadi kan analitik itu di himpunan buka. Kalau disebut analitik di himpunan tutup S, berarti maknanya dia analitik di himpunan buka yang memuat S, ada himpunan buka lain yang memuat S gitu ya. Jadi S-nya termuat di suatu himpunan buka dan fungsinya analitik. Kemudian ada istilah entire fungsi seluruh. Di terjemahannya fungsi seluruh itu adalah fungsi yang analitik di setiap titik yang ada di bidang kompleks. Jadi analitiknya tidak hanya di subset dari bidang kompleks, tapi di semua bidang kompleks ya. Jadi istilahnya fungsi seluruh atau tadi entire ya. Entire. Ini adalah fungsi yang analitik di bidang kompleks, semua bidang kompleks ya. Di semua bilangan kompleks dia analitik ya, punya turunan di mana-mana. Artinya dia punya turunan di mana-mana ya. Bisa dikatakan fungsinya punya turunan di mana-mana, tidak dibatasi hanya di himpunan tertentu saja. Nah, sekarang kita punya contoh ya, tadi Z sama dengan 1/Z ya. Ini adalah punya turunan di mana 1/Z ini? Di sini kan kalau Z-nya sama dengan 0 tidak punya nilai fungsinya ya. Tapi dia punya turunan, ini sudah kita bahas sebelumnya. F-nya adalah dengan aturan turunan juga bisa kita peroleh min 1/Z kuadrat ya. Min 1/Z kuadrat. Jadi F sama dengan 1/Z ini analitik di titik tak 0 ya. Tadi kan ada istilah analitik di satu titik ya. Nah, di sini hanya di saat Z sama dengan 0 saja tidak punya turunan, maka kita katakan analitik di setiap titik tak 0. Di mana turunannya yaitu bernilai min 1/Z kuadrat. Itu ya. Yang kedua kita punya Fz adalah modulus Z kuadrat. Modulus Z kuadrat itu kalau diubah menjadi bentuk X, Y adalah kuadrat Y kuadrat. Fungsi bernilai real. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya. Hanya punya turunan di Z sama dengan 0 gitu ya. Dia nggak punya turunan di mana-mana kecuali di sama dengan 0. Kebalikan dari yang sebelumnya ya. Kalau 1/Z ini tidak punya turunan di 0, selebihnya punya turunan. Kalau modulus Z kuadrat hanya punya turunan di Z sama dengan 0. Apakah dia disebut analitik di Z sama dengan 0? Ya, nggak bisa. Karena analitik di satu titik maknanya juga harus punya turunan di lingkungannya. Misalkan ini Z-nya sama dengan 0 ya. Kalau dari 0 ini harus punya turunan di lingkungannya.
gitu ya, punya turunan di titik-titik lain. Sementara fungsi ini hanya punya turunan di 0 saja, nggak punya turunan di tempat lain ya, di sekitarnya. Berarti juga tidak analitik di 0. Jadi kita bisa katakan z sama dengan modulo z kuadrat ini tidak sama sekali. Tidak ada titik yang analitiknya gitu. Karena hanya punya turunan di satu titik. Di satu titik saja, berarti di lingkungannya tidak punya turunan, berarti tidak analitik juga di Z sama dengan 0 ini. Jadi tidak analitik dimanapun gitu ya. Jadi bisa katakan fungsi fz sama dengan modulo Z kuadrat ini tidak analitik ya. Jadi tidak analitik everywhere ya, dimanapun, karena turunannya hanya ada di Z sama dengan 0. Nah, bagaimana fungsi polinomial? Adalah fungsi seluruh. Fungsi seluruh adalah analitik di setiap titik di bidang kompleks ya. Nah, fungsi yang ketiga adalah fz sama dengan, kita bisa katakan A0, Z, A2Z kuadrat, dan seterusnya. Misalkan AKZ pangkat K gitu. Ini termasuk fungsi polinomial. Fungsi polinomial ini kan sudah kita pelajari sebelumnya, punya turunan di mana-mana di bidang kompleks. Kalau begitu, ya karena kan dia bisa diturunkan dengan aturan turunan, dia selalu punya turunan sampai akhirnya nanti jadi 0 gitu ya, turunan paling akhirnya. Karena punya turunan di mana-mana, kita katakan fungsi polinomial analitik, bukan analitik, fungsi seluruh polinomial adalah contoh fungsi entire function ya, fungsi seluruh. Artinya apa? Dia analitik di mana-mana, di setiap titik yang ada di bidang kompleks. Oke, jadi sudah paham ya makna dari analitik. Jadi analitik di suatu titik maknanya punya turunan di lingkungan yang ada dari titik tersebut. Jadi di sini ya ada tanda bintangnya. Oke. Oke, kalau sebelumnya kita belajar apa syarat cukup untuk fungsi punya turunan gitu ya. Fungsi punya turunan itu kalau turunan parsialnya ada ya, masih ingat dengan materi sebelumnya. Punya turunan itu kalau turunan parsial dari bagian real dan imajinernya ada terhadap X maupun terhadap Y. Kemudian turunan parsial tersebut kontinu serta memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Nah, di sini untuk menjadi fungsi analitik gitu ya, syarat perlu tidak cukup, tapi perlu itu maknanya kalau tidak terpenuhi ya nggak bisa juga gitu ya, tapi belum cukup untuk menjadi fungsi analitik. Sama seperti untuk punya turunan, fungsi itu harus kontinu. Jadi kontinu itu syarat perlu namanya. Harus punya limit di titik tersebut. Ya, punya limit kontinu. Nah, maka fungsi itu ada bisa punya turunan, baru bisa ya, tapi belum tentu punya turunan gitu. Jadi syarat perlu ini untuk syarat perlu untuk fungsi menjadi analitik di domain D ya. Kan domain itu adalah fungsi terbuka dan terhubung ya. Perlu juga kontinu di F. Ya, maksudnya si F-nya kontinu pada domain D ya, sama seperti punya turun ya. Karena yang dikatakan analitik kan punya turunan. Berarti syarat perlunya untuk bisa punya turunan harus kontinu. Fungsi F-nya harus kontinu dulu gitu. Kemudian seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, syarat cukup ya
syarat perlu juga ya, Cauchy Riemann-nya harus terpenuhi. Karena kan kalau hanya Cauchy Riemann saja yang terpenuhi belum tentu juga punya turunan. Nah, tapi kalau yang cukup adalah harus punya turunan parsialnya harus continue juga itu ya. Tapi kalau persamaan Cauchy Riemann saja itu juga masih syarat perlu ya. Jadi untuk bisa cukup ya punya syarat cukup untuk punya turunan seperti kita pelajari di bab 23 sebelumnya, itu turunan parsialnya ada, kemudian memenuhi persamaan Cauchy Riemann dan harus kontinu. Maka punya turunan, kalau punya turunan berarti dia analitik ya. Jadi tidak hanya analitik, tidak hanya punya turunan di satu titik, tapi juga harus di lingkungannya. Jadi tidak hanya punya turunan di satu titik itu saja disebut analitik di satu titik ya, tetapi harus punya turunan di lingkungannya, di sekitarnya. Oke. Kemudian di sini ada tambahan juga, karena kita tahu ya dari materi sebelumnya, kalau ada fungsi berbentuk penjumlahan ya, misalkan fz, gz, kalau fz-nya punya turunan, gz-nya punya turunan, maka jumlahnya juga punya turunan ya. Hasil jumlah dua fungsi yang diferensiabel itu juga diferensiabel, hasil kali juga itu punya turunan di mana-mana. Di sini, maka kita juga bisa buat pernyataan di sini, dua fungsi analitik di domain D, misalkan fz analitik di D, kemudian gz di D, maka jumlahnya fz tambah gz juga analitik di D. Kemudian perkaliannya juga analitik. Jadi tidak hanya penjumlahan, fz dikali gz ini juga akan analitik. Jadi kalau masing-masing analitik, fungsi yang dua ini, hasil jumlahnya analitik juga, karena kan penjumlahannya juga punya turunan gitu. Kemudian hasil kalinya juga analitik, termasuk hasil baginya. Z bagi ya, itu juga akan analitik, kecuali z-nya sama dengan 0. Jadi tidak boleh yang bawahnya. Kalau untuk yang pembagi gini, syaratnya di bawahnya tidak boleh 0. Kalau sini pakai paper key ya. Oke. Kemudian untuk aturan rantai ya, atau fungsi komposisi. Komposisi dari fungsi analitik itu juga analitik. Kemudian cara mencari turunannya kan sudah kita tahu sebelumnya ya. Kalau ada fungsi, diturunkan dulu yang luarnya ya dengan aturan rantai. Kemudian fungsi di dalamnya juga diturunkan. Jadi itu beberapa catatannya, sama dengan aturan yang ada di turunan. Misalkan tadi pakai P aja ya, fungsi polinomial. PZ misalkan dan IZ kita anggap ini adalah analitik. Jika PZ dan KZ analitik di domain D, kan tadi ada istilah analitik pada himpunan buka ya. Kalau di analitik di D, maka yang pertama jumlahnya juga analitik. Kemudian yang kedua dikali fungsinya juga akan analitik. Kemudian dibagi juga akan analitik asalkan IZ-nya tidak 0. Nah, ini fungsinya juga analitik di D. Kemudian kalau kita punya fungsi komposisi ya, dari PZ dan QZ kalau komposisi berarti kita langsung saja ya pakai fungsi ini mungkin. Jadi
Posisi itu kan harus nyambung ya. Harus nyambung ya, jadi nggak bisa seperti tadi. Misalkan kita punya FZ ke memuat domain dari GW, maka G dari FZ itu analitik di D. G komposisi FZ ya. Kan kalau kita punya G dalam kurung FZ, artinya komposisi ini dari G. Nah, ini maka di sini kita tahu FZ. Kita misalkan FZ-nya sebagai W. Kalau W sama dengan FZ itu analitik domain yang memuat W ya, karena G dari FZ. Jika oke, misalkan FZ analitik di D, kemudian W memuat domain dari G. Balik keduanya ya. Jadi ini dan kalau kita bikin komposisi itu F dulu ya. Di sini G bundaran F. Ini kalau kita bikin F dulu, kemudian ini baru G. Jadi G bundaran F ya. Oke, di sini berarti ini adalah Z daerah domainnya. Si F-nya oke. Si F-nya harus analitik dulu di domain D. Di sini misalkan daerah asalnya. Oke, kita ulang ya. Misal F sama Z itu analitik di D. Kemudian berarti kan hasil fungsi image-nya si G, hasil fungsinya anggap W ya. Hasil fungsinya adalah W. Jadi FZ ini sama dengan W hasilnya. Kemudian G kan juga punya domain ya, daerah asal di sini. Dan si domainnya ini harus punya irisan dengan si W ini ya. Hasil fungsi F. Ini domain dari G. Jadi kalimatnya misalkan FZ analitik D. Kemudian image dari D under data ya, hasil pemetaan dari D oleh F ya, harus memuat domain dari G. G itu kan memetakan W ke hasilnya di sini GW. Nah, hasilnya di sini. Maka si hasil pemetaan F ini harus memuat domain dari G. Jadi bikin kalimatnya. Misalkan FZ analitik di D, kemudian image pemetaan image D oleh F harus memuat domain dari G ya, domain dari G. G itu fungsi yang memetakan hasil pemetaan F dilanjutkan oleh G gitu ya. Image D harus oleh FZ harus memuat domain dari G. Nah, barulah dia maka si G FZ ini kita katakan di D juga gitu ya. Karena kan daerah asalnya pasti dari daerah asal dari F juga gitu ya. Oke, kita hapus lagi ya. Kemudian untuk hasil turunannya dengan aturan rangkaiannya ya, P per Z dari
GFZ ya. Jadi kita turunkan dulu G-nya, aksen. Nanti dikalikan lagi F aksen Z gitu ya. Ya, seperti itu ya. Jadi komposisi ini juga akan analitik asalkan dia nyambung kayak gitu ya. Harus dicek dulu bahwa hasil pemetaan F itu harus memuat domain dari G. Ya sama ini sama seperti fungsi komposisi pada umumnya ya. Syarat punya GOF terdefinisi. GOF itu terdefinisi kalau rank biasanya ya, istilah image ini rank ya. Rank dari F, hasil pemetaan dari F. GOF definisi jika rank dari F punya irisan dengan domain dari G. Ini tidak boleh himpunan kosong. Ini kan yang kita tahu ya, lawan itu GOF itu kalau hasil pemetaan dari F atau rank F dengan domain G itu ada irisannya. Kalau tidak ada himpunan kosong berarti nggak ada yang mau disambung karena kan komposisi itu menyambung lagi gitu ya, seperti meneruskan fungsinya. Kemudian di sini kita ada beberapa teorema yang dipakai ya untuk fungsi analitik, yang bisa digunakan. Yang pertama, jika turunannya adalah 0 dari FZ ya di domain D, maka FZ-nya adalah fungsi konstan. Ini sama seperti di real ya. Kalau real misalkan fx sama dengan 5 konstan. Turunannya kan 0 gitu. Tapi di sini dibalik ya, diketahui turunannya 0, maka fungsi asalnya fz itu adalah fungsi konstan. Jadi fungsi turunan yang diketahui, kita tahu fungsinya apa gitu ya. Jadi yang pertama, jika turunannya adalah 0, ya, turunannya adalah 0 di mana-mana di selalu 0 di D, maka fz adalah fungsi konstan di D. Fungsi konstan itu berarti fz-nya sama dengan suatu C ya. C itu bilangan kompleks. Jadi bisa fz-nya misalnya 5 atau fz-nya sama dengan 6 plus I. Jadi semua bilangan kompleks ya. Hanya berupa konstanta, bilangan kompleks saja. Di sini ada pembuktiannya terkait fungsi ini. Diasumsikan turunannya 0. Berarti hasil turunannya adalah karena makna dari 0 itu adalah 0 tambah 0. Berarti karena kita tahu dari materi Cauchy Riemann ya dan syarat cukup kemarin X ditambah I ini ya. F aksen Z itu bisa UX tambah I VX. U bagian real dan V bagian imajiner yang sudah diturunkan. Karena nilainya 0 berarti ini 0, ini juga 0. Jadi kita tahu apa artinya? Karena UX-nya adalah, ya dia ada dua kemungkinan ya. Karena turunan itu kan ditulis dua dan memenuhi persamaan Cauchy Riemann UX sama dengan VY ya. Kemudian VX sama dengan min UY. Nah, UX tambah I VX atau VY tambah I min UY. Kalau di sini adalah 0 berarti tambah I. Berarti kan UX-nya 0, VY-nya juga 0. VX 0, UY juga 0. Jadi semuanya 0 gitu ya. Nah, berarti UX-nya 0, VY-nya juga 0, VX-nya 0, VY-nya juga 0.
Coba fungsi apa? Kira-kira U apa? Kan? Kalau diturunkan sama-sama 0 nih, U-nya. Terhadap X maupun terhadap Y. V-nya juga bagian imajiner dari fungsi. Kan FZ awalnya adalah U dalam X, Y, ini bagian real. Kemudian V bagian imajinernya. Nah, ternyata diturunkan terhadap X menghasilkan 0, terhadap Y menghasilkan 0 kedua-duanya. Udah jelas ya? Fungsinya, yaitu bagian realnya yang U ini, tidak memuat variabel X ataupun variabel Y, jadi hanya berupa bilangan. Misalkan U-nya adalah 5, V-nya misalkan 7, jadi 5 plus 7I. Ini akan berupa bilangan real bagi U dan V-nya ya. Tidak memuat variabel X. Ya, jadi seperti itu aja bukti sederhananya ya. Kemudian, oke, ini menggunakan materi. Oke, kita tambahkan satu definisi lagi. Misalkan F gagal untuk menjadi analitik di Z0. Di Z0 dia tidak analitik, tetapi analitik titik lain ya. But analitik di beberapa titik di setiap lingkungan dari Z0, maka Z0 disebut titik singular. Ya, sama seperti Z yang kita bahas di awal ya. Di sini tidak punya turunan di Z sama dengan 0. Berarti tidak analitik juga di situ ya. Dikatakan 0 ini kita katakan sebagai titik singular ya. Ini mirip seperti jadi kita juga mengatakan istilah titik singular ya. Di sini titik singular ini tidak punya turunan di sini ya. Tidak analitik juga di sini, tapi analitik di titik lain. Karena Fz super Z ini kan punya turunan di mana-mana kecuali di Z sama dengan 0. Oke, di sini aja nggak punya turunan. Berarti di titik lain punya turunan, berarti analitik di titik lain di Z0. Maka si Z0-nya dikatakan titik singular. Bisa paham ya? Kemudian tetap sama dengan modulus Z tadi ya, modulus Z kuadrat, itu kan tidak punya turunan di mana-mana kecuali di 0. Nah, di 0 itu juga tidak disebut analitik. Berarti dia juga nggak punya titik singular ya. Tidak punya titik singular. Karena titik singular itu maknanya tidak analitik di titik tersebut, tetapi harus analitik di titik lain. Bedanya kalau F sama dengan modulus kuadrat ini betul tidak analitik di 0. Tidak punya turunan di lingkungannya kan? Karena hanya punya turunan di 0 saja. Tetapi juga tidak punya turunan di titik lain. Tidak analitik juga di titik lain. Nah, maka dikatakan 0 ini tidak sebagai titik singular ya. Karena titik singular itu tidak analitik di titik tersebut, tapi di titik analitik ya, punya turunan-turunan yang lain gitu ya. Punya analitik di titik lain. Tapi Fz sama dengan modulus Z kuadrat ini tidak analitik di 0, tidak juga analitik di titik lain ya, karena memang tidak punya turunan di mana-mana ya, kecuali di 0 saja. Kita lanjutkan beberapa. Nah, ini mungkin nyari titik singularnya, sebenarnya sama aja ya, mencari penyebab 0 di pembaginya ini. Di sini
Fz, karena fungsinya adalah polinomial, bagi polinomial ya, z kuadrat tambah 3 ini kan polinomial, z plus 1 di z kuadrat tambah 5 ini juga polinomial ya. Ini kan analitik di mana-mana kecuali di titik singularnya. Jadi kita katakan sebagai analitik di kompleks ya, di mana-mana kompleks kecuali di titik singularnya. Titik apa ya? Titik singular, kita buat ini jadi 0. Kalau z berarti z sama dengan min 1. Kalau z kuadrat ditambah 5 sama dengan 0, ya kalau di real ini nggak ada solusi ya. Tapi di kompleks ada solusinya. Karena kalau kita tarik akar min 5, itu min 5 kali akar 5 kali akar min 1 ya. Jadi bisa z-nya akar 5i atau bisa juga negatif akar 5i. Ya, ini dicari. Kita udah belajar mencari akar persamaan kompleks ya. Jadi akar 5i kalau dikuadratkan jadi min 5. Betul ya, akar 5i dikuadratkan min 5, min 5 tambah 5, 0. Negatif akar 5i juga dikuadratkan jadi min 5, min 5 tambah 5 juga 0. Jadi ada 3 titik singular, yaitu min 1, akar 5i, dan negatif akar 5i. Nah, seperti itu ya, contoh analitiknya. Kemudian, misalkan fungsinya, tadi kan masih dalam Z aja ya, kalau misalkan fungsinya sudah dipisahkan antara U dan V, bagaimana kita tahu di analitik atau tidak? Berarti pertama kita cek Cauchy-Riemann-nya terpenuhi enggak? Karena Cauchy-Riemann itu kan syarat perlu ya, harus memenuhi Cauchy-Riemann untuk bisa punya turunan. Nah, kemudian turunannya juga harus kontinu, turunan parsialnya ya. Contohnya di sini diberikan fungsi sin x cos hiperbolik y tambah i cos x sin hiperbolik y. Bagian realnya u adalah yang sin x cos hiperbolik y, bagian imajinernya cos x sin hiperbolik y. Kita turunkan ini terhadap x ya, sin x cos y. Karena terhadap x berarti sin aja yang kita turunkan, sin turunannya cos ya, di cos x cos hiperbolik y ya. Nah, ini turunannya terhadap x, ternyata sama dengan Vy. Apa betul Vy ini diturunkan terhadap y ya? Cos x-nya tetap, karena yang turunkan terhadap y, sin hiperbolik turunannya cos hiperbolik. Bedanya ya, kalau hiperbolik itu nggak pakai negatif, sin turunannya cos, cos turunannya sin gitu. Nggak, dan kalau yang cos x kan turunannya min sin x gitu. Oke, jadi benar ya, turunannya sama, ux sama dengan vy. Kemudian u terhadap y, ini kalau diturunkan terhadap y ya, si u ini terhadap y, sin x tetap sin x, cos jadi sin, jadi tidak negatif ya, karena hiperbolik kita sudah tahu sebelumnya, cos hiperbolik itu turunnya sin hiperbolik, langsung saja sin x kali sin hiperbolik y. Nah, sementara V terhadap X, coba turunkan terhadap X. Kalau cos diturunkan terhadap X, itu jadi min sin X ya. Min sin X, kemudian sin hiperbolik, karena hanya yang X yang kita turunkan. Cosnya berubah jadi min sin. Oke. Vx adalah min sin X, sin hiperbolik Y. Nah, berarti adalah negatif, karena hasil Vx-nya adalah negatif, sementara uy-nya positif, berarti bisa kita katakan uy negatif dikali negatif karena uy-nya adalah positif ya, sin x sin hiperbolik y, berarti negatif kali negatif sin hiperbolik y, berarti negatif dari negatif ini nilainya Vx. Jadi uy sama dengan negatif x. Jadi karena terpenuhi Cauchy-Riemann ya untuk keduanya, dan fungsinya apa? Fungsinya juga kontinu ya, memenuhi persamaan Cauchy-Riemann ya.
turunannya ini karena fungsi kontinu cos X dengan cos hiperbolik, sin X kali sin hiperbolik. Berdasarkan teorema ketiga ya, setelah memenuhi persamaan Riemann, turun kontinu si turunan parsialnya ini, maka dia punya turunan di mana-mana. Berarti F-nya entire ya, fungsi seluruh. Karena si fungsi asal kita fz ini, setelah kita analisis persamaan Cauchy Riemann-nya dan kita cek bahwa memang turunannya kontinu ya, disebut ya kontinunya. Turunan parsialnya ada, memenuhi persamaan Cauchy Riemann dan kontinu, maka si fz ini punya turunan di mana-mana. Karena punya turunan di mana-mana berarti dia fungsi seluruh. Jadi kalau diberikan bagian real, bagian imajiner, kita analisis dulu menggunakan teorema yang ada di 23 ya, atau materi sebelumnya tentang fungsi yang syarat cukup fungsi punya turunan. Kemudian bagaimana nilai turunannya? Turunannya tinggal kita masukkan sesuai dengan definisinya. F aksen Z adalah UX tambah I VX. UX-nya tadi cos X cos hiperbolik Y dikurangi I. Karena ini VX-nya negatif tadi ya. VX-nya tadi yang negatif sin ini ya. Maka min I sin X sin hiperbolik Y. Nah, ini kalau dilanjutkan lagi, F aksen Z-nya juga entire. Juga seluruh. Artinya apa? Kita cari lagi, ini diturunkan lagi F double aksen ya. Dicari lagi F double aksen. Ternyata F double aksennya dengan memisahkan F aksennya tadi sebagai U dan V diturunkan, ternyata memenuhi juga persamaan Cauchy Riemann juga kontinu di mana-mana. Jadi F double aksennya dicari dengan rumus UX tambah IVX ya. Ternyata hasilnya setelah ini dimasukkan UX-nya negatif sin, di sininya cos. Itu nilainya sama seperti negatif dari FZ. Jadi F double aksennya negatif FZ. Berarti di sini kalau diturunkan lagi ya FZ-nya saja sudah entire ya seluruh. Tapi F double aksen ini kalau diturunkan lagi sama saja menurunkan FZ tapi dikasih negatif. Jadi contoh 2 ini adalah contoh fungsi yang seluruh juga ya. Kemudian fungsi konjugat ya. Misalkan kita punya FZ dalam U dan V, kemudian ada konjugatnya U dikurangi IVX ya. Ini kedua analitik. Oke. Tadi kita punya teorema ya, teorema 1. Apa bunyinya? Kalau F aksen Z-nya adalah 0, maka FZ-nya adalah fungsi konstan. Gitu ya. Nah, di sini untuk fungsi konjugat ini, keduanya analitik. Di sini akan ditunjukkan bahwa FZ-nya ini ternyata fungsi konstan. Jadi di sini dimisalkan dulu ya, kalau fungsi FZ dan konjugatnya sama-sama analitik, itu hanya terjadi kalau fungsinya fungsi konstan. Itu maksudnya contoh 3 ini ya. Misalkan Z dan konjugat adalah D. Nah, fungsi seperti apa yang mana FZ dan konjugatnya itu adalah sama-sama analitik gitu. Jadi kalau FZ-nya tadi berbentuk U plus nyatakan dalam XY ya, X, Y tambah I VX, Y, kemudian FZ konjugat berarti konjugat dari fungsi ini UX, Y dikurangi I VX, Y, ini kedua-duanya sama-sama analitik. Kalau
Fungsi seperti apa ya yang maksudnya sama-sama analitik antara fungsi itu dan konjugatnya. Jadi ini mau ditunjukkan pakai teorema 1 bahwa sebenarnya fungsinya adalah fungsi konstan, artinya tidak memuat variabel x dia lagi gitu ya. Konstan di sini u ataupun v-nya berupa bilangan real gitu ya. Bagian real u-nya itu hanya bilangan ya, misalkan 3, 5 gitu. V-nya juga berupa bilangan. Jadi fz-nya kalau berupa bilangan gini kan turunannya jadi 0 ya, karena tidak memuat lagi variabel gitu. Oke, di sini misalkan fz konjugat ini bagian realnya u besar, bagian ini sebentar, lupa ini i-nya ya, harusnya ada i di sini. Jadi kita memisahkan ini, yang ini kita misalkan u besar, u x i. Nah, karena ini tadi minnya pindahin ke sini ya. Jadi v besar x sama y. Jadi sebenarnya u kecil ini sama dengan u besar. U kecil ya. Tapi yang v besarnya, yang fz konjugat ini adalah negatif dari v kecil. Bukan karena dikurang ya. Yang konjugat kan dikurang, berarti itu hubungan antara fz dengan fz konjugat. Kemudian, nah kita kan tahu kedua-duanya sama-sama analitik, berarti sama-sama memenuhi persamaan Cauchy-Riemann gitu ya. Berarti apa maknanya? Ketika kita cek Cauchy-Riemann-nya, untuk fz apa Cauchy-Riemann fz? U kecil x sama dengan v y gitu ya. U y min vx ini yang untuk kecilnya ya. Sementara yang besar ini memenuhi Cauchy-Riemann juga, karena kan analitik juga. U besar x harus sama dengan v besar y, kemudian u besar y harus sama dengan v negatif v besar x. Kita buat kesamaannya gitu. Gimana menghubungkannya? V. Karena kebetulan u kecil sama dengan u besar, sementara v besar negatif v kecil. Berarti gimana kita buat ini? Kita hubungkan ya keduanya. Harus terpenuhi
Tadi lupa hidupin mic-nya apa gimana ya? Oke, mungkin bentar. Jadi contoh 3 ini kesimpulannya ya, kalau untuk contoh 3 tadi, kalau FZ dan konjugatnya sama-sama analitik, maka FZ-nya konstanta. Kemudian kalau contoh 4 ini, kalau F-nya analitik, modulus Z-nya konstanta, maka FZ-nya juga konstanta. Tapi dari penjelasan tadi, ketika dimisalkan modulus Z-nya suatu bilang konstan C, kalau C-nya 0, berarti FZ-nya juga 0. Jelas konstanta ya. Kemudian kalau modulus Z-nya tidak 0, maka diperoleh nanti FZ kali FZ konjugatnya C kuadrat tidak 0. Maka si modulus konjugat dari FZ-nya adalah analitik di mana-mana. Nah, jadi bisa disimpulkan FZ-nya suatu konstanta gitu ya. Tapi tidak bisa 0, tadi bisa tidak 0. Oke, nanti akan digunakan untuk contoh 4 ini nanti saja ya. Baik, mungkin bagian akhirnya bisa dicoba latihan ya. Buktikan setiap fungsi adalah fungsi entire atau keseluruhan. Ya, karena dia terpisah bagian real dengan bagian imaginernya, maka seperti contoh tadi ya, contoh 2 kalau nggak salah ya, kita cari turunan parsialnya terhadap X dan terhadap Y, lalu dicek apakah memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Jadi pakai teorema 23 ya. Maksudnya menunjukkan dia entire atau seluruh, berarti sama saja menunjukkan fungsinya punya turunan di mana-mana, artinya memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Turunan parsialnya itu continue gitu. Oke, bisa ya nomor 1 ini. Kemudian, nah ini tunjukkan bahwa fungsi ini nowhere analitik, tidak analitik di mana-mana. Menunjukkan tidak analitik di mana-mana berarti tunjukkan saja tidak memenuhi persamaan Cauchy-Riemann sama sekali gitu ya. Jadi cukup dengan materi di 21. Kalau tidak memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Persamaan Cauchy-Riemann itu kan syarat perlu ya untuk punya turunan harus memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Kalau persamaan Cauchy-Riemann-nya saja tidak terpenuhi untuk sembarang bilangan kompleks Z, berarti tidak punya turunan di mana-mana. Kalau tidak punya turunan berarti tidak analitik dimanapun. Jadi gitu ya langkahnya. Untuk nomor 2 ini, tunjukkan persamaan Cauchy-Riemann-nya tidak terpenuhi, berarti tidak akan punya turunan. Kalau tidak punya turunan sama sekali, berarti tidak analitik dimanapun. Atau hanya punya turunan di satu titik. Kalau hanya punya turunan di satu titik, berarti tidak analitik juga ya. Karena analitik itu harus punya turunan di lingkungannya. Nah, gitu. Jadi mungkin ada 2 kemungkinan itu. Kemudian ini mencari titik singular ya. Titik singular itu dari yang bawahnya saja. Mana yang menghasilkan 0, ini juga sudah ada kuncinya. Bisa dicoba nomor 4. Oke, mungkin itu saja untuk materi ya. Silahkan dicoba latihannya 1, 2, dan 4.